Kaifa halukum? Kaifa siyamakum? Gimana bahasanya? Recording Semangat in ya? progress. Semangat dong. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga di antara nikmat yang paling besar tersebut kita masih bisa menikmati indahnya Islam dan manisnya iman, terkhusus di bulan Ramadan. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang telah mengajarkan kepada kita apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ma'asyiral muslimin, santri, begitu pula hadirin di Facebook maupun di YouTube yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah hadir bersama kita gurunda kita tercinta Ustadz Ardi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah sore hari ini kita udah masuk ke hari keberapa nih kira-kira? Udah ke-6 ya? Udah ke-6 dan hari ini adalah kismis yang ke-6 juga kan ya? Jadi tadi panitia enggak. Ya, jadi intinya gitu ya. Jadi di sini saya menggantikan Ustadz Wildan karena beliau sedang berhalangan untuk menjadi host yang akan menggantikan beliau. Jadi tema kita hari ini adalah perjuangan besar di bulan Ramadan. Nah, kira-kira apa nih tema perjuangan besar di bulan Ramadan ini kira-kira apa aja sih? Tanpa berpanjang kata gitu. Waktu kami persilahkan kepada Ustadz Ardi. Fadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiz istiham. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Lillah. Para hadirin yang ikut menyimak dari rumah, dari YouTube atau dari Facebook atau dari Zoom, karena ini di sini ada suara baca selawat juga nih, ya, jadi agak kedengeran mungkin ya. Jadi dengar kayaknya kita ngomong, jadi langsung diam. Baik, alhamdulillah sore ini kita jumpa lagi di acara Kismis. Ya, apa singkatan Kismis? Kajian Islam sore ya. Kajian Islam santri ilmiah. Kajian ilmiah sore majelis ilmu santri. Oh, saya kira kajian ilmiah sore bersama moderator dan pemateri yang manis. Boleh juga lah ya. Ya, kan pemateri kita hari ini Mas Lutfan ini ada manis-manisnya gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan gak usah salah tingkah. Ya, tenang aja, tenang ya. Oke, sebelum kita mulai, karena gini, sebelum kita mulai kismis pada sore hari ini, sekalian kita doakan dulu ya. Malam ini Mas Lutfan ini akan ujian lisan ya untuk masuk Jamiah Imam Syafi'i Cipanas. Ya.
kemarin sudah ujian tulis, dan sekarang nanti malam nih ujian lisan. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran ya, bisa jawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Syekh Muhammad Darwish tadi di Cipanas, dan mudah-mudahan lulus ya, nanti bisa kuliah di sana ya, dan keluar dari sana nanti dapat ilmu yang manfaat ya. Ya, oke, siap ya. Belajar dulu, jangan nikah dulu ya. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Kismis. Kali ini saya akan bicara tentang perjuangan besar di bulan Ramadan. Saya belum masuk ke tema intinya itu. Sebelumnya kita akan bicara hal-hal yang terkait dulu ya. Kita ini kan manusia, ya. Kita ini manusia, Bani Adam. Kalau orang sebagai manusia, ya, kita ini sebagai manusia, itu ada pertanyaan-pertanyaan mendasar yang patut diajukan, yang terkait dengan hakikat kita sebagai manusia. Misalnya begini, kita manusia itu asalnya dari mana? Itu pertanyaan-pertanyaan filosofis mendasar, tapi memang perlu dijawab. Terus setelah diciptakan ini, setelah ada ini kita ini mau ngapain di sini? Nah, setelah dari sini kita mau kemana lagi? Itu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kalau kita tidak pahami dengan baik, nanti jawabannya bisa kacau. Tapi untungnya kita itu agama kita agama wahyu, sehingga jawaban dari pertanyaan yang tadi itu ada dalam wahyu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita asal usul kita, tugas kita untuk apa di dunia ini. Kemudian setelah ini kita mau kemana, itu ada. Jadi kalau kita ditanya sekarang, ya, kita ini asalnya dari mana? Apa jawaban kita? Jawaban kita dari mana? Kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meskipun melalui perantara orang tua kita, dari ayah, ibu, ya. Tapi pada hakikatnya kita ini ada karena Allah yang menciptakan kita menjadi ada. Jadi kalau seandainya pada waktu di kandungan ibu itu kita tidak Allah tentukan ada, kita nggak akan hadir pada hari ini. Karena nggak semua orang yang dikandung ibunya itu kemudian bisa lahir dengan selamat sampai tumbuh dewasa. Ada yang meninggal, ada nggak? Ada orang yang mengandung anaknya sampai berbulan-bulan ternyata keguguran. Ada kan begitu kan? Ada. Tapi Allah takdirkan kita hidup. Ada, lahir, selamat, sehat semuanya. Sampai hari ini kita bisa berkumpul. Jadi kita ada itu karena ada yang mewujudkan kita. Kita ini sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Dan nanti kita akan tidak ada lagi. Kemudian nanti ada lagi. Setelah itu sudah selesai, tidak ada mati dan hidup lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk apa sih kita ada di sini, di dunia ini, untuk ngapain? Nah, sebagai jawabannya juga Allah sudah menyampaikan kepada kita. Ya, kita insya Allah sudah hafal ayatnya, tidak asing ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar ibadah kepada Allah, kepada aku, kata Allah begitu. Jadi kita ini beda dengan makhluk lain. Kalau seandainya kita lihat binatang, itu mereka nggak ibadah. Ya, mereka memang tugasnya bebas lah. Ya, ya'kulun wa yatamatta'un. Ya, mereka boleh makan semaunya, mereka boleh bersenang-senang sesuka hatinya, nggak masalah. Ya, kucing kita lihat, kucing di sekitar pondok banyak ya. Ada yang puasa nggak? Kali gitu ikut sahur bareng ada? Bangunin sahur ada? Kucing ikut, ngeong, gitu ada? Enggak. Kucing pada makan, tadi di rumah saya aja kucing udah ngetok-ngetok pintu kalau jam makan siang. Assalamualaikum, makan. Dia nggak puasa, karena kucing memang nggak ada tugas untuk puasa. Ya, makan aja. Ya, kalau kita ada kewajiban puasa. Kenapa kucing nggak puasa? Karena kucing tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nggak ada taklif, tidak ada beban syariat untuk kucing. Kemudian ada lagi makhluk lain, malaikat. Nah, malaikat ini selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, tadi belajar ya sama Ustadz Bana pagi ya tentang malaikat. Malaikat itu hanya melaksanakan perintah Allah, nggak pernah maksiat. Sifat malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Jadi malaikat itu nggak pernah yang namanya maksiat, dia hanya taat. Apa yang Allah perintah dikerjakan. Ada malaikat yang sejak Allah ciptakan sampai hari ini disuruh sujud, ya sujud aja kerjanya. Udah nggak ngapa-ngapain. Ada yang disuruh ruku aja, nggak pernah protes. Kali gitu malaikat protes, pegel nih. Jadi disuruh ruku dari sejak kan dia ruku saja. Ada yang disuruh bertasbih saja, ya udah bertasbih saja begitu. Jadi malaikat itu hanya melaksanakan apa yang Allah perintah, selesai. Malaikat nggak pernah maksiat, kenapa? Iya nggak ada nafsu. Malaikat tidak diberi nafsu. Nah, kita ini makhluk pertengahan, ada nafsu, ada akal. Sekarang kita mau gimana? Kalau seandainya kita gunakan akal kita dengan baik, kita bisa lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau kita malah mengikuti hawa nafsu, kita bisa lebih hina dari binatang. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Jadi manusia, kita di sini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, terus setelah ini kita mau kemana? Mau kemana kita setelah ini? Pulang. Ya, pulang kemana? Pulang kepada Allah lagi. Ya, makanya ketika ada orang meninggal, kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, meskipun itu bukan hanya untuk orang meninggal ya. Kalau ada musibah apapun misalnya, bahkan sekedar mati lampu saja itu musibah juga. Kita sunnah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma mungkin orang nanti agak bingung kalau yang nggak biasa ya. Nanti ditanya siapa yang meninggal? Enggak, lampu yang meninggal. Lampu yang mati. Tapi sebenarnya itu untuk umum. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, sehat atau sakit, tua atau muda, siap atau enggak siap, takut atau berani, semua pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak pulang. Bahkan Nabi Muhammad pun pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Muhammad kekal? Enggak, Nabi Muhammad pulang juga, apalagi kita. Ya, jadi sederhananya gitu. Dari mana kita? Dari Allah. Sekarang ngapain kita? Tugas kita ibadah kepada Allah. Setelah ini kita ngapain? Kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sangat jelas dari wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi. Kita enaknya begitu, nggak bingung, nggak berspekulasi, nggak berandai-andai. Oh, kayaknya saya diciptakan, saya ada ini dari mana ya? Enggak. Terus saya di dunia ini ngapain ya? Nggak bingung. Terus nanti setelah ini mau kemana ya? Enggak. Kita nggak kebingungan. Kita sudah punya jawaban yang pasti. Oke, itu 3 pertanyaan mendasar lah kira-kira ya. Nah, kemudian saya nggak bahas semua, saya akan bahas tugas kita saja di dunia ini. Tugas kita di dunia ini adalah untuk tadi apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, maka tugas kita adalah ibadah kepadanya. Tapi ibadah itu bukan sesuatu yang mudah. Ibadah itu sesuatu yang berat. Kecuali Allah berikan kemudahan buat kita. Jadi ibadah itu memang berat, banyak tantangannya, banyak ujiannya, banyak penghalangnya yang berusaha menjegal kita supaya gagal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kita perlu tahu nih apa saja yang menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama nih kata Imam Ghazali, ada dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, ini karya terakhir Imam Al-Ghazali, namanya Minhajul Abidin. Kemudian kitab ini disyarahkan oleh Syekh Ihsan Jampes Kediri. Ya, itu ada 2 jilid kitabnya. Ulama Indonesia yang mensyarahkan kitab itu luar biasa. Jadi kalau karya terakhir Imam Ghazali tanya apa? Itu Minhajul Abidin, itu karya terakhir yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Apa? Beliau menyampaikan di situ penghalang manusia untuk ibadah kepada Allah itu ada 4. Berapa? Ada 4. Nah, ingetin nih supaya kita tahu dan bagaimana menyikapinya. Pertama, penghalangnya adalah dunia. Ya, penghalang orang ibadah kepada Allah itu dunia namanya. Apa dunia? Kalau kita merujuk kepada Imam Ghazali yang lain, kitab-kitabnya yang lain, beliau mengatakan dunia itu adalah kullu ma la yashabuka ba'dal maut fahuwa minad dunya. Semua yang tidak menemani kamu setelah mati itu dunia. Jadi kita punya duit banyak misalnya.
Ya, andai kan kita punya uang banyak, miliaran, triliunan, ya, sampai kalau mau beli mobil aja, murah banget. Ya, ya kan? Mau beli apa nih? Ini berapa harga makanannya nih? Ya, 1 juta. Murah banget. Ya kan? Saking banyak duitnya tuh, murah banget. Semuanya murah, nggak ada yang mahal. Ya, jadi crazy rich. Ya, crazy rich at-taqwa. Wah. Tapi kalau uang itu membuat kita lupa kepada Allah, nah itu hati-hati, bahaya. Orang terlalu asik dengan dunianya, asik dengan uangnya, dihitung-hitung terus uangnya, dia cintai uangnya itu. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Suka, cinta betul dengan uangnya, dengan hartanya, dengan kecintaan yang sangat dalam. Bahkan ada di antara orang-orang yang menyangka uangnya itu bisa bikin dia kekal. Di Quran Allah gambarkan, yahsabu anna malahu akhladah. Mereka nyangka kalau hartanya itu bisa bikin mereka kekal. Orang-orang yang duitnya banyak begitu, udah lupa sama Allah. Apa saja dilakukan supaya bisa kekal, supaya bisa hidup selamanya. Kenapa? Karena cinta banget sama dunia. Ya. Nggak mau berpisah dengan dunianya, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh dunia. Apalagi pekerjaan kita sehari-hari yang urusannya dengan dunia, urusan dunia itu juga bagian dari dunia. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu urusan kita, maka kita bisa terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ibadah. Orang yang terlalu semangat kerja, lupa kepada Allah, kewajibannya ditinggal. Ada orang ya yang terlalu semangat kerja, berangkat kerja sebelum subuh. Sebelum subuh udah berangkat kerja. Di jalan nggak sholat subuh. Lewat subuhnya. Di kantor, zuhur, makan siang. Istirahat, makan siang. Sholat zuhur nggak? Enggak. Karena lupa udah enak sholat, makan, ngobrol sama teman-temannya. Tiba-tiba, udah jam 1, istirahatnya udah habis. Balik lagi kerja lagi. Asar, pulang. Wah, rumahnya jauh, harus pulang, buru-buru, pulang. Nggak sholat asar lagi. Lupa sama Allah. Maghrib, masih kena macet di jalan. Akhirnya maghrib lewat juga. Isya, udah kecapean sampai di rumah. Ya. Kerja dari sebelum subuh berangkat. Sampai rumah udah malam. Ya, jadi berangkat nggak ngelihat matahari, pulang nggak ngelihat matahari, gitu. Sampai-sampai anaknya nggak lihat bapaknya. Bapak saya mana? Anak waktu bapaknya berangkat masih tidur, pulang udah tidur juga. Ada orang-orang yang begitu semangat kerja sampai lupa dengan dunia, akhirnya nggak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban semua ditinggal, rugi. Ini bukan berarti umat Islam nggak boleh kerja. Boleh kerja. Umat Islam itu wajib kerja. Umat Islam nggak boleh jadi pengangguran yang hidupnya mengandalkan pemberian orang lain. Nggak boleh. Umat Islam nggak boleh gitu. Kalau bisa orang Islam jadi kaya, boleh kaya. Silahkan kaya. Tapi jangan sampai harta, pekerjaan kita semuanya itu membuat kita lupa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Jangan sampai kita kerja tapi lupa Allah. Kenapa kerja? Ya kan nyari rezeki. Betul, tapi yang ngasih rezeki siapa? Allah. Masa kita cari rezeki tapi kita lupa sama yang memberikan rezeki? Itu gimana? Jadi dunia itu kadang bisa membuat kita lupa kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penghalang pertama. Dan ini banyak nih orang yang terlalu cinta dengan dunianya sampai udah nggak ingat lagi yang namanya ibadah. Jadi dulu ada orang yang misalnya hidupnya susah gitu ya. Susah, waktu susah tuh rajin ibadah tuh. Waktu susah rajin sholat berjamaah ke masjid, rajin ke pengajian, rajin kumpul-kumpul dengan orang-orang baik. Begitu dunia dibukakan, ya hidupnya maju, uangnya banyak, kerjaannya enak, mulai sholat berjamaah ditinggal, pengajian nggak pernah hadir lagi, ya terus apa lagi? Udah mulai nggak pernah kumpul-kumpul dengan orang-orang soleh, maunya dugem aja. Ya, maunya malam-malam foya-foya, hura-hura di klub malam dan sebagainya. Rugi. Makanya Nabi pernah bilang dalam satu hadis begini, aku nggak pernah takut kefakiran menimpa umatku. Kira-kira gitu maknanya ya.
Saya nggak pernah takut umatku ditimpa kefakiran, diuji dengan kefakiran, nggak takut. Yang saya takut umatku diuji dengan dunia. Ketika diuji dengan dunia, dibukakan pintu dunia buat dia, lupa semuanya. Udah mulai jauh dari Allah. Jadi nggak apa-apa. Jadi mungkin ada hikmahnya nih, kita hari ini nggak jadi orang kaya, jadi kita masih bisa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih bisa sholat berjamaah, kita masih bisa puasa, kita masih bisa ngaji, kita masih bisa berbagi. Kalau kita jadi orang kaya nih belum tentu kita begini, ya. Jadi jangan pernah menyesal. Kenapa kita nggak jadi orang kaya? Banyak hikmah, ya. Jadi jangan berpikir kita hidup begini ini sial. Tidak, justru kita beruntung karena Allah membuat kita semakin dekat kepada Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat orang terhalang dari ibadah itu adalah al-khalqu. Al-khalqu, kalau diartikan al-khalqu artinya makhluk, ya. Itu kan umum. Sekarang kita maknakan lebih sederhana lah ya. Al-khalqu maknanya adalah orang-orang di sekitar kita. Al-khalqu. Siapa? Teman-teman, tetangga, sahabat, saudara, bahkan keluarga sendiri, itu al-khalqu. Masa sih mereka bisa membuat kita jauh daripada Allah? Bisa. Kalau seandainya orang-orang yang di sekitar kita itu orang yang nggak suka ibadah kepada Allah, mereka juga akan membuat kita nggak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Punya teman-teman yang malas ibadah, begitu ada waktu sholat dia bilang, udah ntar dulu masih lama baru azan, gitu. Begitu udah qomat, udah santai aja santai baru qomat. Ya, begitu udah kedengeran baca Fatihah, ya baru Fatihah, baru walat. Gitu terus akhirnya lama-lama nggak sholat, ya udah di sini aja. Oh yang sholat juga belum tentu masuk surga, gitu bilang. Nah kalau yang sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak sholat itu. Ya, jadi teman-teman tuh punya pengaruh besar. Kalau kita temennya orang baik, justru ya ajak, sholat sih waktunya sholat, kita diingetin sholat. Tapi kalau teman-temannya orang nggak baik, ya gitu. Kita mau sholat diajak, sholat yuk, wah udah kirim salam aja Pak Imam, kirim salam. Karena teman-temannya orang nggak baik. Kita mau punya uang nih, mau zakat, mau sedekah. Itu kalau teman-temannya yang senang ibadah, wah kita didukung. Wah bagus yuk. Wah ini pahalanya besar. Ayo sedekah, ayo zakat. Tapi kalau teman-temannya orang nggak benar, orang yang nggak baik, ya ngapain? Capek-capek nyari duit, dibuang-buang kayak gitu. Rugi. Mendingan kita jajan, makan. Akhirnya nggak jadi sedekah, nggak jadi zakat. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar kita yang mempengaruhi kita sehingga nggak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa? Jaga baik diri kita, jaga baik-baik tuh, jangan sampai salah pilih teman. Ya, jangan sampai salah pilih teman karena teman punya pengaruh besar. Kan Nabi mengatakan dalam hadisnya apa? Ibarat orang bergaul dengan kawan yang baik kayak bergaul dengan tukang minyak wangi. Biarpun nggak beli itu kebagian wanginya tuh. Tapi kalau bergaul dengan orang yang nggak baik kayak bergaul sama tukang pandai besi, bau. Akhirnya kena asap, baju kita bisa bolong dan sebagainya. Tergantung siapa kita bergaul. Kita harus bisa mengendalikan. Kita bukan nggak boleh bergaul. Kalau gitu kita nggak usah bergaul. Enggak, silakan bergaul, tapi cari teman yang baik. Teman-teman yang justru malah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mestinya kayak gitu. Bukan teman yang malah menjauhkan kita kepada Allah, dari Allah. Jangan. Keluarga juga begitu. Keluarga harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kalau gara-gara ntar berkeluarga tambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Lutfan waktu belum nikah nih jadi imam terus di masjid. Ya, nanti begitu udah nikah kata istrinya, Mas masjid awas. Masjid nggak? Yang benar. Yang benar. Malu. Bisa ngomong ini belum punya istri soalnya. Nah, kalau udah punya istri takut nggak sama istrinya? Kalau takut sama istrinya, ya jangan jadi laki-laki deh. Ya. Jadi kalau istrinya bilang, Mas sholat dulu. Ntar pulang Mas kasih emas. Mas Lutfan. Ya. Jadi kayak gitu. Sholat waktunya berjamaah sholat. Ya. Jadi seperti itu. Jangan apa? Jangan malah kita dibuat jauh dari Allah. Biasanya ibadah justru ajak istrinya ibadah, ya kita ibadah sama-sama, sholat berjamaah dan sebagainya. Ini sekarang misalnya ya, lebaran puasa nih ya. Biasanya orang-orang kan kalau lebaran pengen pakai baju baru ya.
Biasanya kalian juga biasanya gitu nih. Ya, udah beli baju baru belum? Belum. Ya Allah, sian. Saya juga belum beli baju. Sama, saya belum. Saya biasa tiap lebaran nggak beli baju. Alhamdulillah. Ya, ada aja yang ngasih. Gitu ya. Misalnya sekarang nih, kalau kita pengen beli baju baru gitu ya buat lebaran, boleh apa enggak? Boleh, asalkan punya duit. Nggak punya duit, ya nggak usah beli. Kan nggak wajib. Apakah kalau nggak pakai baju baru lebarannya nggak sah? Syurutu sihhati Idul Fitri, ada gitu. Syarat sah Idul Fitri, antakuna libasuhu jadidatan. Ada gitu? Nggak ada. Baju lama boleh nggak? Boleh, yang penting rapi, bagus, bukan baru. Sekarang kalau mau beli baju baru boleh. Atur beli bajunya. Jangan sampai ganggu ibadah kita. Jangan sampai nanti beli baju barunya jam-jam taraweh malam. Akhirnya taraweh apa enggak? Enggak taraweh. Kalau mau beli baju, beli siang-siang. Lagi enggak taraweh. Atau kalau sekarang udah praktis, online aja beli. Ya enggak? The power of emak-emak. Itu tinggal pencet, kirim. Baju ini harganya sekian, kirim alamatnya. Tunggu. Duduk manis di rumah, diantri nanti sama paket. Assalamualaikum, paket. Apa nih? Oh, baju. Oh iya, oke. Udah enak. Jadi ibadah nggak terganggu. Jangan malah sibuk. Ayo jalan. Beli baju malam. Nggak terawih. Mana mendingan? Sholat terawih atau jalan-jalan beli baju? Terawih dulu. Ya. Jadi jangan tinggalkan ibadah meskipun terawih kan sunnah. Betul, terawih sunnah, tapi fadilah terawih tinggi. Kalau orang biasa meremehkan ibadah sunnah, nanti lama-lama dia biasa meremehkan ibadah yang wajib. Kita jangan. Beda orang yang nggak terawih karena ada kewajiban. Itu Allah maklum. Kalau dia ikhlas, kalau dia benar juga tidak meninggalkan kewajibannya, dia termasuk ibadah juga. Ada orang-orang yang kerjanya malam, ada nggak? Yang memang dia butuh, dia punya kebutuhan, dia harus cari nafkah. Itu kewajiban. Nyari nafkah hukumnya apa? Wajib. Kita nggak boleh nyalahin juga. Ini Ramadan bukan raweh malah dagang. Loh, dia nggak punya duit kalau nggak dagang. Iya nggak? Wajib nggak nyari nafkah? Wajib. Kalau kita pengen dia ibadah, boleh, nggak apa-apa. Udah mas, nggak usah dagang. Saya bayarin tiap hari. Boleh gitu, nggak apa-apa. Kata Akram gitu ya. Udah, mas, nggak usah dagang nasi goreng. Mana sana, ke terawih, ke masjid. Terus saya dagang gimana? Berapa satu kali dagang? 500.000 nih. Tiap malam saya kasih 500.000. Wow, dahsyat itu baru. Jangan cuma nyuruh orang sholat doang, tapi nggak ngasih solusi. Kan kesian. Kalau kita mungkin Allah kasih ada rezekinya. Mereka belum tentu. Jadi ada juga orang-orang yang memang punya kewajiban untuk memberi nafkah. Dia bisa nih kerjanya malam, mau kata apa. Tapi bisa kita, ya, kecuali dia waktunya luang kayak kita ya. Kita nggak kerja malam, ya sudah ibadah kepada Allah. Jangan sampai sia-sia. Atau jangan-jangan dia terawihnya sendiri. Kita nggak tahu juga. Ya, sendiri di rumah malam udah kelar dagang baru dia terawih, bisa aja. Kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya. Itu yang kedua, ya, al-khalqu adalah orang-orang di sekitar kita. Kalau kita nggak pinter menjaga diri kita bisa nggak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah asyaiton. Apa? Setan. Nah, setan itu menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setan itu nggak pernah ridho kita ibadah kepada Allah. Setan itu akan selalu menggoda kita dari depan, nggak bisa, dari belakang nggak bisa, dari samping, dari segala arah setan datang untuk menggoda kita. Hatta kita udah berhasil ibadah nih, katakan kita bisa ibadah nggak tergoda, kelar kita ibadah, setan datang lagi tuh. Ya, setan datang untuk membisikkan kita supaya ibadah kita hancur lagi. Udah memang nggak ada di sini yang suaranya lebih cakep dari Mas Lutfan. Pokoknya kalau Mas Lutfan udah baca itu, masya Allah, burung-burung saja berhenti. Langsung Lutfan, oh iya, suara saya emang cakep. Mana gitu Lutfan gitu loh. Nah itu tuh ibadahnya yang tadinya bagus hilang, muncul rasa ujub, habis pahala ibadahnya selesai, ria muncul. Iya tuh, iya benar juga ya. Nah, orang-orang pada malas saya ini ibadah. Wah udah tuh, setan tuh begitu, pinter banget ngegoda kita. Ibadah kita habis.
Jadi setan itu begitu. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ya. Setan itu musuh yang nyata buat kita. Jadi jangan kita temenin, ya. Jangan berteman sama setan. Kita harus jauhi setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kita ikuti langkah setan, ya udah nanti kita nyemplung bareng ke neraka sama dia. Di neraka bareng sama kumpul dengan setan. Nauzubillah min dzalik. Kalau udah masuk neraka, setan itu nggak mau disalahin. Setan udah kita masuk neraka nih. Nauzubillah, jangan kita lah ya. Kalau ada orang masuk neraka nanti gitu ya, di neraka dia protes. Kenapa nih gara-gara setan nih godain kita nih, gitu masuk neraka. Akhirnya setan jawab. Daripada satu-satu pegel juga jawab sekalian. Setan apa? La talumuni walumu anfusakum. Kalian jangan nyalain saya, jangan celak saya. Salahin diri sendiri. Kenapa mau saya ajak? Jadi kata setan gitu. Saya kan cuma ngajak. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Itu banyak tuh ustadz saya ajak, tapi nggak mau, nggak apa-apa nih. Apa gara-gara diajak nggak mau langsung cekek sama setan? Cekek. Gitu nggak? Enggak, tetap aja. Jadi kata setan, udah sekarang di neraka bareng-bareng, udah jangan pakai bawel. Sama, udah. Nah, setan tuh nggak mau disalahin. Kalau kita ngikutin setan, rugi sendiri kita. Itu penghalang yang ketiga dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, penghalangnya adalah an-nafsu. Penghalang ibadah itu nafsu namanya. Ya. Nafsu, manusia ini punya nafsu, ya. Kita punya nafsu tadi saya katakan. Jadi beda dengan malaikat. Malaikat nggak pernah maksiat, selalu taat karena nggak ada nafsu. Kalau kita ada nafsu. Dan kebanyakan nafsu kita itu, manusia pada umumnya itu nafsunya nafsu ammaratun bisu. Nafsu yang selalu ngajak kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tercela, yang Allah murka. Itu nafsunya. Pengen diikutin semua. Dan nafsu ini berat. Nah ini ya, perjuangan berat kita di Ramadan tuh nafsu ini. Nah, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abid itu, dari 4 penghalang, yang paling berat itu nafsu. Itu yang paling berat. Kenapa nafsu paling berat dibanding 3 yang lain? Karena penghalang yang lain itu adanya di luar diri kita. Dunia di luar diri kita. Ya, uang di luar diri kita. Kerjaan di luar diri kita. Kalau kita mau ibadah gampang. Apa? Udah, tinggalin aja pekerjaan sebentar, sholat bisa. Uang taruh aja dulu, sholat, ibadah bisa. Apalagi al-khalqu, orang-orang di luar diri kita. Kalau mereka ngajak yang enggak, kita tinggalin aja, kita bisa ibadah. Karena adanya di luar diri kita. Syaitan juga di luar diri kita, nggak ada dalam diri kita. Ya menggoda iya, tapi dia di luar diri kita. Kita banyak doa, kita isti'azah, mohon perlindungan kepada Allah, pergi dia, bisa kita tinggalkan. Tapi kalau nafsu adanya di mana? Dalam diri kita. Itu yang paling berat. Kemana aja kita jalan, dalam keadaan apa saja, nafsu selalu bersama kita. Itu yang susah tuh, berat. Makanya jihadun nafsi ini jihad yang besar. Jangan dianggap sembarangan. Wah, jihad melawan nafsu itu jihad yang sangat besar. Kalau jihad melawan musuh, perang, itu jihad besar juga. Tapi musuhnya kelihatan. Ya, kita perang tuh. Dulu para pejuang kita lewat lawan penjajah. Belanda, Jepang, Portugis, dan sebagainya. Musuhnya kelihatan. Berat, besar, mengerikan, tapi musuhnya jelas ada di depan kita. Kalau kita perang, ya kalau nggak menang, mati, syahid, kelihatan musuh. Tapi kalau nafsu kita kelihatan apa enggak? Nafsu kita nggak kelihatan. Di mana diri nafsu kita? Nggak tahu. Tapi terus bergejolak dalam diri kita. Ngajakin yang enggak. Lagi enak-enak tidur, dibangun nih, sholat. Hayya 'alas sholat. Kata nafsu, udah tidur, enakan juga tidur. As-sholatu khairum minan naum. Pada nafsu tuh, bener nggak tuh? As-sholatu naun-naun. Padahal as-sholatu khairum minan naum. Kata nafsu tuh, zukhrufal qawli ghurura. Kata-kata indah tapi menipu tuh katanya. Enak udah tidur aja tidur. Capek sholat ngapain? Nafsu mengatakan begitu, ajak terus. Ya nggak baik. Kita punya duit, pengen sedekah, kata nafsu, ya saya, mendingan kamu buat makan. Nafsu minta dipenuhi syahwatnya. Kita makan enak aja. Jalan-jalan ke tempat yang jauh.
Kita jalan-jalan, foya-foya, pesta-pesta, enak. Nafsu seneng. Kalau diikutin, nafsu semakin besar. Itu paling berat. Jadi perjuangan berat di Ramadan itu mengalahkan hawa nafsu kita. Nah, makanya Ramadan ini adalah momen penting untuk kita berjuang melawan hawa nafsu. Bukan dibunuh nafsu, jangan dibunuh nafsu, jangan dibunuh. Nanti kalau nafsu dibunuh nih, takjil nggak ada yang makan. Ya, buka puasa nggak ada yang makan. Ya, kita perlu makan nggak? Perlu. Kalau makan perlu ada nafsu nggak? Perlu. Kalau nggak nafsu nggak bisa. Bahkan kayaknya kalau nafsu makan mah udah nggak usah diajarin. Ya, makan perlu, minum perlu, bekerja perlu. Tapi nafsu itu yang harus dikendalikan. Nah, perjuangan kita itu di bulan Ramadan adalah mengendalikan hawa nafsu. Dilatih kita di sebulan. Dengan cara apa? Ya siangnya puasa, malam tarawih, baca Quran lebih intensif dibanding bulan-bulan lain. Ya, sedekah, zakat, jangan lupa tuh. Ya, nanti santri-santri ini zakat fitrah ya, jangan lupa. Yang udah balik zakat fitrah bayar sendiri, jangan minta sama orang tua. Saya pesen ya. Udah pada balik nih, yang udah pada balik zakat fitrahnya ambil dari uang jajan sendiri, bayar sendiri zakat fitrahnya. Jangan minta lagi sama orang tua. Kalian udah balik, udah bukan tanggung jawab orang tua lagi. Jadi yang udah balik punya uang jajan nggak? Punya uang jajan nggak? Kalau nggak punya ngomong sama saya. Ya ngomong. Anak saya yang pertama udah balik saya suruh bayar zakat sendiri, dia punya uang. Ya ada yang saya kasih, kumpulin bayar zakat sendiri. Harus belajar menghilangkan rasa pelit dari diri sendiri. Masa masih minta sama orang tua? Minta, jangan. Bayar sendiri. Zakat fitrahnya bayar. Kalau bisa baksos juga bayar sendiri, jangan minta sama orang tua. Waduh, habis duit. Waduh, nggak bisa beli baju baru nih. Waduh. Kalau bisa, ya baksos tuh kan ada baksos ya nanti ya. Bayar sendiri kalau bisa. Murah kok. Masuk surga 115 murah. Insya Allah ya. Jangan pelit, kita keluarin. Nanti Allah ganti semuanya. Nah, itu nafsu. Ya. Jadi kembali nafsu ini berat. Nah, kita wajib mujahadah. Berjuang melawan hawa nafsu. Dan ini paling berat masalahnya. Banyak orang gagal. Kalau kita juga malas-malesan, kita kalah. Kalau nafsu al-ammarah bisu ini bisa kita kendalikan, nanti dia berubah. Berubah jadi apa? Nanti sedikit-sedikit jadi nafsul lawwamah. Terus meningkat lagi sampai akhirnya menjadi an-nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Ini nafsul mutmainnah ini nafsu yang Allah sayang. Allah manjain betul nafsu ini. Allah sayang, Allah ridho. Surga kangen sama nafsul mutmainnah. Ya, makanya Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa-jiwa yang udah tenang. Jiwa-jiwa yang tenang. Ayo. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji, ayo pulang ila rabbiki, pulang ke Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan rasa senang. Allah senang, Allah sayang. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam kelompok hamba-hambaku yang ahli ibadah, yang rajin mengabdikan diri. Fadkhuli jannati, masuk ke surga. Jadi kalau nafsunya mutmainnah itu nafsu yang sudah dirindukan surga. Jadi bukan nafsu yang, bukan kita lagi yang nyari surga, tapi surga nungguin kapan datang, kapan pulang. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Syaratnya masuk surga mati dulu. Mau mati? Kapan? Ya, terserah Allah ya. Terserah Allah. Mau mati kapan terserah. Mau kalian duluan saya belakangan boleh. Terus saya belakangan kalian duluan juga nggak apa-apa. Ya Akrom mau duluan? Betul. Silakan. Saya nggak keberatan, nggak akan saya halang-halangin. Ya, atau kata Akrom, Ustaz tadi belakangan aja. Oh iya, alhamdulillah. Apa? Boleh ya? Jadi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, jadi jangan kita aman-aman. Tapi kalau jiwanya udah tenang, surga rindu, Allah sayang. Makanya ketika orang-orang yang jiwanya tenang pulang kepada Allah udah nggak ada rasa takut lagi. Senang, justru mau pulang ketemu Allah, ketemu kekasih.
Ya, ketemu tempat yang indah, masa takut? Memang pengen buru-buru pulang. Tapi kalau orang yang masih cinta dengan dunianya, ya, cinta dengan orang-orang di sekitarnya, cinta dengan setan-setannya, ya udah nggak mau ketemu Allah. Kenapa? Masih terikat hati. Tapi kalau udah tenang, nikmat. Kembali kepada Allah, tenang. Orang yang jiwanya tenang itu, kalau diajak ibadah, diajak berbuat baik, itu kayak ikan di air. Ikan kalau di air betah apa enggak? Betah. Sebab dia tahu kalau seandainya keluar dari air bakal mati. Nggak pernah mau lama-lama misah dari air. Misah dari air, mati. Begitu juga orang yang jiwanya tenang. Orang yang jiwanya tenang, diajak ibadah, tenang. Diajak sholat, betah. Sholat, alhamdulillah. Datang waktu azan, alhamdulillah, sholat. Apalagi azan maghrib. Makanya azan maghrib itu yang ditunggu-tunggu. Ya. Orang Indonesia yang biasanya nggak tepat waktu, kalau maghrib puasa, Ramadan tepat waktu. Ya kan? Jadi kita senang. Ada panggilan sholat berjamaah, senang. Ada panggilan bangun malam, di saat orang enak tidur, kita dibangunin sama Allah malam. Bangun, tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayya ba'athaka rabbuka maqamam. Senang dia, jalan. Kenapa? Karena nafsunya udah mutmainnah. Jadi diajak sholat itu nikmat rasanya. Di saat orang katanya anak kan tidur, ya dia tidur. Tapi buat kita yang sudah nafsu mutmainnah, sholat malam itu nikmatnya luar biasa. Ya. Ada orang yang punya harta enaknya foya-foya, beli ini, beli itu. Tapi buat kita yang nafsu mutmainnah, kenikmatannya ketika bisa berbagi dengan orang lain. Itu namanya nafsu mutmainnah. Biar nggak punya apa-apa, tapi berbaginya banyak. Biasa-biasa aja, pakaiannya biasa, makannya biasa, tapi sedekahnya luar biasa. Itu mutmainnah, bahagia itu begitu. Inilah yang harus kita usahakan. Mengubah nafsu kita yang tadinya ammarah bisu sampai menjadi nafsu mutmainnah itu. Ramadan ini momen yang paling bagus. Kalau Ramadan kita gagal, apalagi bulan lain. Karena bulan lain kan kita nggak ada puasa di siang hari, kecuali sunnah. Ramadan setiap hari kita puasa, dilatih, digembleng benar-benar, masih gagal juga. Nah, berarti ada masalah dengan kita. Makanya harus serius. Ya, harus benar-benar berjuang. Ini perjuangan berat. Kalau kita nggak serius, maka di bulan lain kita akan lebih parah lagi. Di bulan Ramadan aja kalah, apalagi di bulan lain. Jangan main-main, jangan, kalau kata orang apa? Jangan kasih kendor. Gaspol. Gitu ya. Supaya apa? Menang lawan hawa nafsu kita, di bulan lain mudah-mudahan akan lebih ringan lagi. Ya, perjuangan berat sekarang nggak apa-apa, nanti lama-lama akan menikmati. Ya, nikmatnya baca Quran, nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah, nikmatnya membantu sesama, nikmatnya berbuat baik kepada lingkungan kita, bahkan kepada binatang kita berbuat baik, itu nikmat betul. Insya Allah akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Ya, nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Lutfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada gurunda kita, Ustadz Ardi. Ini ada sesi pertanyaan nggak ya, Ustadz? Ya, silakan. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelum kita tutup, alangkah bukan ya. Jadi ada sesi pertanyaan dulu ya. Masih ada beberapa waktu untuk bertanya. Silahkan nih, yang pengen bertanya silahkan untuk mengikuti prosedur panitia, yaitu angkat tangan kemudian memperkenalkan diri. Nah, Fadal. Ada yang mau tanya? Mungkin ada yang akhwat yang di atas atau yang di belakang? Tanya, boleh. Namanya siapa? Asal dari mana? Passwordnya apa? Ya. Ada? Ada. Siapa akhwat yang mau tanya? Kia. Ya, silakan Kia. Suaranya kencengin aja. Soalnya perempuan suaranya kenceng. Oke, silakan Kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Betul ya. Namanya hidup di dunia, saya jawab langsung ya.
Hidup di dunia itu memang negeri campur aduk. Dunia ini nggak bisa kita milih orang baik semua, nggak bisa. Nggak bisa khusus. Ini khusus orang baik, ini khusus orang jahat, nggak ada. Pernah ada nggak bis khusus copet? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kalaupun ada, nggak bakal ada yang naik. Sebab yang naik pasti copet. Begitulah. Di dunia begitu. Jadi kita hidup tuh kadang berdekatan dengan orang yang tidak baik. Kita naik pesawat. Saya waktu naik pesawat ke Kanada tahun 2011, first time naik pesawat pertama kali itu. Saya begini lah, pakai baju normal. Sebelah saya perempuan, bule. Bajunya you can see my kelek, you can see my tuur. Okay. Agak ngablang bahasa Inggrisnya ya. Terbuka sebelah saya begitu. Ya udah, gimana dong? Masa mau pisahin? Maaf, yang bajunya ngablak belakang. Kan nggak bisa, tiketnya udah di situ namanya. Nah sekarang gimana? Tinggal kita, meskipun dia ada di dekat kita jangan sampai terpengaruh. Gitu. Jangan sampai terpengaruh, biasa aja. Jadi di pesawat itu, apakah saya ngobrol? Mana Neng? Gitu. Enggak. Biasa aja saya selama di pesawat itu ya udah baca buku aja. Ya kebenaran waktu itu lagi sambil ngerjain tesis, jadi saya baca buku. Kebetulan saya duduknya di sebelah jendela. Jadi saya lihat jendela. Lihat tuh ada awan kinton. Apa aja gitu. Kalau saya lihat ke kiri, pasti ngelihat perempuan itu yang bajunya ngablak. Nggak tahu kalau akrom yang di sebelahnya tuh. Ya, kalau akrom yang sebelahnya mungkin enggak, haram. Spion di sini. Dosa, ya, nggak boleh gitu ya. Jadi jangan. Jadi tetap aja dia ada di sebelah saya, tapi saya udah nunduk aja, saya baca buku aja. Jadi memang kita nggak bisa menghindar yang namanya di hidup di dunia itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang penting kita yang menjaga diri. Itu kan fungsinya akal. Kita dikasih akal Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kalau ada yang baik kita ikuti, kita dekati. Yang buruk ya tinggalin. Itu namanya ikhtiar. Ya, kalau dalam Islam itu ada ikhtiar. Ikhtiar itu kan memilih. Konsep kebebasan dalam Islam itu ikhtiar, milih yang baik. Jadi di sekitar kita ada yang nggak baik, jangan dipilih. Kita dikasih akal, jangan alasan susah dong kan banyak emang nggak baik. Iya betul. Sekarang saya tanya nih, misalnya ada makanan di depan kita nih, ya, depan kita ada makanan yang halal. Kemudian di sini ada makanan yang udah basi. Mana yang kita ambil? Yang halal yang masih sehat, yang masih bagus apa yang basi? Yang bagus, itu bisa kita. Yang basi kita apain? Buang, kita tinggalin. Ya kan? Jadi jangan pakai alasan. Itu nggak bisa, karena udah ada di depan kita, semua bergaul dengan kita. Ya, jangan jadikan alasan, karena Allah kasih kita akal. Untuk makanan saja kita bisa milih tuh. Ini basi, nggak sehat, bahaya kalau kita makan. Mendingan kita buang. Tapi yang sehat kita makan. Begitu juga ada orang-orang di sekitar kita. Apakah teman, apakah tetangga, rekan kerja, dan sebagainya. Kalau dia baik, ya kita ikut. Ya, kalau nggak baik, ya jangan. Biar kata dia teman, nggak boleh kita ikuti. Sebab kalau kita ikuti, kita yang rugi. Ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk kalau itu untuk maksiat kepada Allah, kepada Khaliq. Jadi kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi pilih-pilih. Ketika itu nggak baik, jangan ikuti. Jadi harus punya apa? Punya penyaring lah. Ya, jadi kita bisa bergaul dengan siapa saja, ya, asalkan itu semua membawa kebaikan, monggo. Tapi kalau udah nggak baik, udah tinggalkan. Jangan jangan kita ke bawah dengan mereka, nanti kita jadi malah sesat juga, kita malah jadi celaka juga karena ikut yang nggak baik ya. Begitu, ya Allahu a'lam bishawab. Oke, baik sudah ya. Karena waktu sudah jam segini juga kan ya. Udah ya. Jadi untuk acara, terima kasih kepada Ustadz Ardiansyah atas ilmunya ya Ustadz. Jadi saya ingin merangkumnya dari pembahasan beliau tadi ya. Yang pertama adalah tentang kita harus menyadari kenapa kita, dari mana kita hidup di dunia, kemudian kemana kita akan pergi gitu kan, dan apa tugas kita di dunia itu untuk apa gitu kan. Nah, ternyata tugas kita itu adalah untuk ibadah gitu kan. Nah tadi beliau juga menyampaikan bahwasanya ada penghalang ibadah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin.
Ya, itu ada apa pertama satu? Pertama dunia. Yang kedua apa yang kedua? Makhluk atau ya makhluk. Yang ketiga adalah asyaiton. Yang keempat adalah nafsu. Bukan gitu nggak sih? Ya, yang paling berat adalah nafsu. Ya. Jadi gitu ya. Jadi silahkan apa namanya ilmunya ini diamalkan ya. Karena sama aja kan kalau misalnya kita juga udah menuntut ilmu gitu kan, tapi nggak mengamalkan ilmu. Gimana kata Ghazali di Ayal Walad? La takun minal a'mali muflisan wala minal ahwali kholian. Gitu nggak sih? Ya monggo. Gitu ya. Jadi gitu. Ya. Jadi ini nanti saya panitia karena saya moderator mendadak, jadi saya minta teh 2. Enggak ya. Enggak ya. Canda ya, canda. Enggak. Jadi terima kasih Ustaz Ardi atas ilmunya Ustaz. Terima kasih. Kita doakan semoga Ustaz Ardi guru-guru kita ya sehat selalu gitu kan, kayak Imam Ahmad gitu kan kalau mendoakan. Ma sholaitu sholatan arba'ina sanatan illa wa syafi'i. Enggak apa ya. Ini juga Ghazali ada di iya gitu. Makanya kita doakan doakan. Nah, ada oleh Syafi'i. Nah, gitu ya. Ya, makanya diamalkan ini ilmu-ilmu yang kayak gini nih diamalkan. Oke, cukup sekian Ustaz, terima kasih banyak karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang beberapa menit ya. Ya yang aku jangan baper. Ya udah, mungkin cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.